Film yang akan kita bahas kali ini merupakan sebuah film yang dirilis di Netflix pada 2018 lalu dan berjudul When We First Met. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Noah yang diperankan oleh Adam Devine. Karena sebuah pertemuan yang tadi sengaja di pesta dengan Avery yang diperankan oleh Alexandra Daddario, Noah kemudian menyukai Avery, atau mungkin bisa dibilang terobsesi. Karena setelah Avery bertunangan pun, Noah masih berharap bisa memilikinya. Sampai tibalah suatu ketika, sebuah kejadian yang di luar nalar, yaitu Noah yang bisa melakukan perjalanan waktu berkali-kali, terus mencoba dan berhasil menjalankan obsesinya, yaitu menggabrit Avery. Tapi memang dunia ini begitu fana, sampai akhirnya Noah sadar bahwa bukan Avery lah yang selama ini diinginkannya. Film yang berdurasi sekitar 97 menit ini wajib ditonton bagi kalian para penggemar genre komedi romantis. Maka dari itu langsung aja kita... 1 November 2017 merupakan hari di mana sebuah pidato atau mungkin ungkapan perasaan bersyukur dari Avery di pestanya yang dihadiri oleh orang-orang terdekatnya termasuk Noah. Kita juga diajak kembali ke 31 Oktober 3 tahun lalu, di mana di sebuah pesta itulah yang menjadi awal dari segalanya. Sebuah pesta Halloween mempertemukan Noah dan Avery di sana. Dengan kostum Halloween-nya, mereka juga saling bahas tokoh yang mereka cosplaykan. Mereka seperti cocok, terbukti dengan obrolan yang mengalir begitu mantul mantap betul yang keluar dari mulut mereka tanpa ragu. Pada malam itu, Avery benar-benar menghabiskan malamnya dengan Noah, seperti membuat hiasan labu khas Halloween, sampai menyaksikan dua insan yang merasa dunia milik berdua yang terjatuh ke dinginnya air kolam. Padahal Avery saat itu datang dengan Carrie, tapi Carrie juga sedang sibuk dengan urusannya. Hasilnya, Avery mengajak Noah untuk keluar, dan mereka pun pergi sesuai dengan saran dari Noah, sang penyuka musik jazz. Sekaligus lapangan bagi dirinya tentunya, untuk unjuk kebolehan dalam freestyle menggunakan piano. Noah juga diajak ke tempat Avery, dan di sanalah mereka benar-benar berdua, mungkin yang ketiga Saiton, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang masih wajar, dan itulah malam di mana Avery merasakan sebuah benih cinta. Noah yang awalnya begitu khusyuk mendengarkan cerita Avery, tiba-tiba perasaannya berubah, apalagi ketika Avery mengenyot Eden tunangannya. Sebagai bentuk kekecewaannya, Noah langsung tanpa kompromi meneguk minuman yang memabukkan dan membuat dirinya muntah di toilet, untungnya bukan muntah kangkung. My Aunt Cindy said you puked on her a little bit as you walked by. She puked on me first. Ketika di dalam toiletnya pun, Avery sebagai sahabat yang baik dan sang tuan rumah langsung mencoba membantu Noah, apalagi kemudian Eden datang, dan lagi membuat Noah harus menonton peristiwa yang membagongkan. Karena Noah sudah gagal fokus, alhasil Avery meminta bantuan sahabatnya yaitu Carrie untuk mengantar Noah. Karena saat itu Carrie juga akan pulang cepat karena akan ada pemotretan besok. I'm fine. Yeah, dude. Noah dengan pedenya dan bertindak layaknya Bang Jago yang kuat akan dunia permabokan menolak saran dari Avery dan lebih memilih ojol untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi memang ekspektasi tak sesuai dengan realita. iPhone-nya masuk ke dalam sirup dan Noah langsung memutuskan untuk ikut dengan Carrie. You delete that. Di dalam mobil, Carrie juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam pertemuan pertama Noah dengan Avery. Tapi Noah memutuskan untuk tidak membahasnya. Tapi mungkin antara labil dan gatel ingin membahasnya, Noah langsung menceritakan hal yang dirasakan dirinya. Dia menyukai Avery sejak pertemuan itu, dan dia rela datang ke pertunangannya untuk membuktikan bahwa dirinya memang mampu. Peristiwa 3 tahun lalulah yang menjadi saksi cinta Noah kepada Avery. Noah masih ingat jelas senyuman Avery waktu itu, diiringi dengan harapan Noah yang ditaruh juga kepada Avery pada malam itu. Wait, that's not how it happened. No, I think you're... Setelah cukup lama Noah di segmen nebeng bareng Carrie, mereka pun tiba sesuai alamat, tetapi bukan di rumahnya Noah, akan tetapi di sebuah bar. Noah, get back in there. I'm fine. Di bar itu sudah ada Max, teman dari Noah, dan Carrie juga terpaksa harus mengantar Noah agar tidak terpogo oleh para pengunjung bar-bar di sana.
Setelah melihat Max yang sok kenal sok dekat, Carrie juga ingin langsung capskui, tapi Noah mencegahnya karena Carrie belum mendengar kelanjutan dari kisah ke-sad boyan Noah yang hanya mendapatkan pelukan plus titel sahabat. I waited too long, and then I got hugged. Belum cukup sampai di situ, pertemuan Avery dan Eden juga sebenarnya mungkin tidak akan pernah terjadi jika saja Noah tidak menghabiskan sereal milik Avery malam itu layaknya anak bongsor yang kelaparan. And you know why she Kelly juga kemudian melancarkan siraman rohani kepada Noah sebelum pergi karena sudah muak meladeni omongan yang SKSD dari si Max. Intangible things, things beyond your control. Okay, you may Max kemudian memindahkan Noah ke photo box dan menjadi ajang nostalgia bagi Noah, sekaligus terciptalah di sana sebuah keajaiban yang tak terduga. Yeah, still have to do everything different. I could be exactly the kind of guy Avery. Noah terbangun di pagi hari dan belum menyadari sesuatu. Banyak sekali anak-anak memakai kostum Halloween, dan ketika ke sebuah minimarket pun, Noah juga melihat sebuah kejanggalan. Surat kabar di sana menunjukkan tahun 2014 atau tepatnya 3 tahun yang lalu, dan sebuah varian Red Bull Blueberry pun belum diterbitkan atau ditemukan, membuat Noah mulai memiliki gambaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Could you tell me what day it is? It's Halloween. Noah langsung menemui Max sambil membawa surat kabar dan bertanya-tanya. Ditambah lagi Max yang sebenarnya sudah menjadi wakil direktur atau presiden, dan Max yang di depannya kini masih menjadi asisten. Semakin meyakinkan Noah akan sesuatu. Tapi Max mengira Noah saat itu terkena gejala Saypi. Dan yang lebih membingungkan bagi orang-orang di sekitarnya, Noah melihat Carrie dan langsung menemuinya. Dengan sikap yang sok kenal sok dekat dari Max lagi dan lagi membuat Carrie muak. Ditambah ada Noah yang membahas kejadian tadi malam di bar, tapi tak satupun yang mengingat. Maka dari itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Noah telah melakukan perjalanan waktu. No, reception's that way, buddy. No, you know me. Nice try. I know that your name is Carrie. Noah langsung mengambil tindakan. Dia berpenampilan perfect dengan golep mengkilat dan langsung tanpa ragu menuju pesta Halloween di Kaun Busi. Basie. Searching. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Noah adalah membuat Avery terpisah dengan Carrie. Dilanjutkanlah dengan sebuah pertemuan yang begitu berkesan antara Avery dan juga Noah. Noah juga dengan pengetahuan 3 tahun lebih dulu bisa menebak minuman dan latar belakang keluarga Avery yang merupakan anggota militer, sekaligus membuat Avery terkesan kagum tentunya. Dan kejadian 2 insan yang jatuh ke kolam juga dibahas oleh Noah tanpa ragu. Gosh, I think I know him. His name's Patrick. With no K. Oh, you were so spot on. Noah juga langsung tanpa basa-basi mengajak Avery ke bar untuk menampilkan freestyle pianonya. Dan ketika Avery mengajaknya ke tempatnya, Noah pun langsung tanpa ragu memanfaatkan kesempatan untuk mengenyot Avery. Tapi tiba-tiba datanglah Carrie yang memberitahu semua kejadian tadi siang dan hasilnya sangat di luar dugaan. Apalagi kini Avery juga termakan omongan dari Carrie dan dicaplah Noah sebagai penguntit. Half tonight? That was cosmic, right? Don't touch your asshole! Don't touch your asshole. Karena dipukuli oleh Carrie sampai kenok, Noah langsung terbangun di tempat tidur dan hal pertama yang dilakukannya adalah mengirim pesan permintaan maaf kepada Avery. Noah juga langsung mengunjungi Avery ke rumahnya, tapi dia begitu terkejut ketika melihat banner pertunangan dan ternyata hari itu adalah hari pertunangan Avery dan Ethan. Avery yang mengingat wajah Noah si penguntit 3 tahun yang lalu disemprot oleh semprotan cabai, dihantam lagi oleh Carrie, dan diakhiri dengan sebuah serangan ala atlet WWE oleh Ethan. You know my name. How do you know my name, stalker? Karena sebuah serangan kombinasi yang sudah diterimanya, Noah pun pasrah dan berbuat licik dengan mengatakan bahwa dirinya sedang membawa bom agar bisa terlepas dari teknik Brazilian Jiu-Jitsu milik Ethan. Noah lari kalang kabut dan mencari jalan keluar agar bisa melakukan perjalanan waktu lagi. Dan sebuah foto di dompetnya mengingatkan akan sesuatu. Dia langsung pergi ke bar untuk melakukan foto di photo box. What kind of car do you drive? An Impreza. Why? Yeah, that's... Boom! Noah menguasai ruang dan waktu. Dia bebas bolak-balik kapan saja. Untuk kali ini, langkah yang diambilnya adalah meminta bantuan kepada temannya, yaitu What's up, man? Max. I know you got a big date tonight, but...
Noah mengikuti style dari Max. Max juga tak lupa sebagai duta brengsek, dia mengajari Noah untuk pertama kali yang dilakukannya ketika bertemu dengan cewek, yaitu menyipitkan mata dengan dibumbui juluran lidah ular. Ambitious asshole. There's something about confidence that a girl just loves. Karena Noah tidak pandai melakukan itu, dan kelihatannya lebih menirukan Joker si orang baik yang tersakiti, Noah pun bertingkah sok brengsek seperti yang disarankan oleh Max. Max bertugas mengalihkan perhatian Carrie dari Avery tentunya, agar Noah bisa mengeksekusinya. Noah yang sok brengsek gelai membuat Avery jengkel. Hasilnya, Avery mendorongnya ke kolam renang, tapi Noah tidak mau kalah karena kini dirinya brengsek, jadi Noah pun menarik Avery juga ke kolam, dan terjadilah hal yang selama ini diinginkan Noah, yaitu menggabrin Take my hand, Avery. I'll help you. Ah! Noah tiba-tiba terbangun di samping Avery, dan secara spontan, Noah langsung memeluk Avery layaknya pasangan kekasih. Tapi kenyataannya, Noah hanyalah pria brengsek yang dimanfaatkan oleh Avery sebagai pemuas hawa nafsunya. It's a doggy style. Is that her face? Pagi itu juga datang Carrie dan juga Ethan. Mereka berencana berlari pagi mengelilingi taman. Noah yang tidak mau kalah dari Ethan langsung tanpa ragu ikut serta dan mencoba menantang Ethan, tapi Ethan lebih lihai dalam melewati rintangan. Sementara Noah dengan celana kulitnya hanya bisa mempermalukan diri. Berkat hal tersebut, Avery dan Ethan melanjutkan lari pagi mereka, sementara Carrie mencoba membantu Noah. Pada saat itu juga Carrie agak bingung karena Noah yang di hadapannya kini tidak seperti biasanya yang brengsek atau bisa dibilang pria satu malam bahkan. Noah yang di depannya ini adalah Noah yang ingin menjadi pria yang diinginkan oleh Avery. Hasilnya, Carrie memberikan sebuah pencerahan kepada Noah dan Noah pun punya rencana baru. Bermodalkan pernah kuliah bisnis, dia berjanji akan menjadi pria mapan yang menumpuk-numpuk harta agar kehidupan masa depan dari Avery All terjamin. magnets. And no matter what happens, they're gonna smash into each other over and over and Untuk kesekian kalinya, Noah melakukan perjalanan waktu. Dia langsung tanpa ragu memakai seragam karyawan dan langsung melamar ke perusahaan tempat Max bekerja. Di pesta Halloween juga, Noah menggunakan kostum dengan bertema bendera Amerika Serikat, mencerminkan pria yang berpolitik. Baru menjadi tujuan tetap, sehabis menghabiskan waktu di tempat pesta. Are you? Okay, I like that. Kemudian Noah terbangun di meja kerjanya. Perubahan kini begitu terlihat. Noah dengan perut buncitnya akan melangsungkan pertunangan dengan Avery. Belum cukup sampai di situ. Avery dan Noah juga tinggal satu rumah, dan yang lebih mencengangkan, Noah kini menjadi pria yang kaya. Terbukti dengan jari manis Avery yang dihiasi oleh cincin berlian. I am so up I missed you last. I've ever seen. I love it. Your big spoon and me. It's perfect. And I love the Selain kaya, Noah juga kini benar-benar sibuk. Ketika akan berangkat kerja pun, telepon dari berbagai agensi masuk, tapi Noah kerepotan sekali. 7:30 in the morning, man. Yeah, here, don't forget this one you left. Dan ketika tiba di kantor, Noah juga disambut berkat kenaikan jabatannya yang kini menjadi wakil direktur. Dalam artian, Noah telah menggeser posisi dari Max temannya. Max sangat kecewa kepada Noah karena Noah menusuknya dari belakang layaknya cepu. Mereka juga sudah tidak akur selama 3 tahun ini semenjak Noah menjadi penjilat perusahaan. Yeah, I'd get that checked No, out. look for the knife that you stabbed me in the back with when you stole my promotion. Meskipun kini Noah menjadi pria yang kaya, tapi semua itu harus ia tebus dengan jadwal yang padat yang mengharuskan Noah ke sana kemari untuk mengurusi pekerjaannya. Sir, no, you would be fired instantly. Hari pertunangan Noah dan Avery pun tiba. Noah kemudian dengan energiknya menyambut para tamu dan mencoba mempersembahkan kemampuan freestyle-nya, tapi kini kehidupannya sudah berubah. Noah hanya mempermalukan dirinya dengan sebuah alunan musik piano yang sumbang. Pada saat itu, tunangannya yaitu Avery tidak menyambut kedatangannya. Avery sedang menemani Ethan yang berada di toilet seperti kejadian yang menimpa Noah di awal-awal film. Noah juga langsung membalasnya ketika dia langsung mengenyot Avery di hadapan Ethan. Noah juga masih berkelakuan baik. Dia memberanikan diri untuk mengantar Ethan yang di dalam mobil terus-menerus membahas Avery yang dicintainya. Bahkan Ethan juga telah menyatakan perasaannya kepada Avery dan jawabannya sangat membuat Noah tercengang. Yeah. Noah pulang ke rumahnya. Dia melihat Carrie yang juga tinggal di sana untuk menemani Avery.
Seperti biasa, Carrie memberikan sebuah siraman rohani kepada Noah yang kecewa karena Avery tidak mencintainya. Dan di sana Noah juga mulai sadar bahwa Avery harus bersama pria yang tepat, dan yang terpenting, Noah sangat suka ketika berbicara dengan Carrie seperti ini. And she should be with the right guy, even Noah though kembali ke masa pesta Halloween untuk menjadi dewa cinta. Dia membawa Ethan yang bahkan belum mengenalnya agar bisa bertemu secara langsung dengan Avery. Dan tentunya reaksi Avery begitu bahagia. Kemudian Noah langsung mendekati Carrie dan malam itu benar-benar dihabiskan bersama Carrie, seperti minum, berjoget, dan lain-lain. Bahkan Noah juga mengajak Carrie ke bar untuk menampilkan keahlian dalam freestyle pianonya. Dan di luar dugaan, ternyata Carrie juga lihai dalam memainkan jari jemarinya di tuts piano. Dan semakin berjalan mulus karena Noah sudah mengetahui latar belakang dari Carrie yang suka memotret Candid. Malam itu juga menjadi malam yang indah bagi dua pasangan, yaitu Avery Ethan dan juga Noah Carrie. Asik. I know. Oh my God, that is horrible. you're actually worse than Noah kemudian terbangun di sebuah tempat asing. Itu adalah apartemen mahal milik Max. Noah juga bertanya kepada Max di mana Avery dan bagaimana keadaannya. Dan untungnya masih sesuai dengan rencana, tapi tidak dengan Carrie. Carrie rujuk lagi dengan sang mantan dan membuat Noah bimbang. Tapi untungnya sebuah motivasi dari Max yang intinya bahwa takdir itu licik. Semua telah disusun secara acak, tapi di sebuah acakan tersebut akan ada peluang dan tinggal kita pandai-pandai untuk You memilihnya. know what? We're late. Where are you going? Noah langsung tersadarkan sesuatu dan langsung tanpa kompromi mendatangi tempat Carrie. Di sana Noah langsung mengungkapkan perasaannya dan tanpa ragu langsung mengenyot Carrie. Tapi semuanya sudah terlanjur berjalan. Carrie dan mantannya sudah berbaikan, dan Noah juga tidak menghadiri pertunangan Avery dan Ethan karena Noah sudah mempertemukan Avery dan Ethan sehari lebih I've been awal. with you. You know, I know you don't understand. Noah lagi dan lagi belum kapok dan pergi ke bar untuk berfoto, akan tetapi fotobox yang awal sudah tidak di sana dan sudah digantikan dengan yang lebih modern. Noah sungguh bingung dan putus asa, tapi tak lama datanglah Avery dan sebuah kebenaran terungkap. Ternyata Avery menghadiahkan fotobox yang dahulu di bar untuk Noah sebagai Our party teman. last night, so we were worried. Hey, buddy. Yikes. Untuk yang terakhir kalinya, Noah menggunakan fotobox itu untuk pergi ke pesta Halloween, dan di sana dia juga berpenampilan seperti pada awal bertemu dengan Avery. Kejadiannya benar-benar tidak dirubahnya. Dan yang terpenting dia juga menghabiskan sereal Avery lagi dan lagi. Dan kemudian juga memberi petunjuk agar esok hari Avery membeli sereal di tempat dan waktu yang tepat. friend. It is. Dan tibalah di hari pertunangan Avery. Noah kali ini tidak minum-minum dan begitu khusyuk menyaksikan acara pertunangan Avery dan juga Ethan. Kali ini juga Noah langsung menghampiri Carrie dan memuji kecantikannya. Noah juga tak lupa langsung mengajak Carrie untuk kabur dari acara itu untuk menghabiskan Finding waktu each other and berdua. falling in love all in one night.